Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pembelajaran online ilmu pengetahuan alam bersama saya, Ustazah Rianti. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua bukan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perlu kita syukuri bersama-sama. Allah menurunkan wabah atau menurunkan ujian berupa pandemi corona ini di tengah-tengah kita seiring dengan kemajuan teknologi. Jadi meskipun ada pandemi, insya Allah kita masih tetap bisa belajar bersama-sama dengan cara tatap muka secara virtual. Wajib kita syukuri ya, bisa kita bayangkan bagaimana kalau misalnya pandemi ini kita turunkan sebelum teknologi semaju sekarang ini. Nah, sebelum itu alangkah baiknya jika kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian untuk anak-anakku, sebagai bentuk presensinya, silahkan klik tombol like-nya. Itu sebagai bentuk presensi kalian ya. Oke, terima kasih. Kemudian anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengingatkan kembali tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di antara kalian pasti semuanya sudah pernah mengerti ya. Oke, kisah Nabi Nuh alaihissalam itu termaktub dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 27. Bisa kalian baca sendiri. Di antaranya yang Ustazah tebalkan adalah, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis hewan. Yang lainnya silakan dibaca sendiri ya. Nah, kenapa sih pada waktu itu Allah pun memerintahkan untuk membawa semua jenis binatang masing-masing sepasang? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan boleh jawab pada kolom komentar ya. Nanti yang jawab Ustazah kasih bonus. Apa bonusnya kita tunggu kapan-kapan, oke? Baik, benar sekali. Kenapa diperintahkan untuk membawa masing-masing hewan sepasang? Itu adalah tidak lain dan tidak bukan agar mereka mampu untuk bereproduksi. Tahu ya reproduksi seperti apa? Reproduksi atau berkembang biak dengan tujuan untuk mempertahankan jenisnya, melestarikan jenisnya. Nah, pada kesempatan ini Ustazah akan sedikit memberikan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, tapi apa yang akan kita pelajari hari ini? Apakah organ-organnya ataukah seperti apa? Maka yuk kita simak bersama-sama. Oke, sistem reproduksi manusia. Bagaimana dapat yang namanya reproduksi? Reproduksi itu pasti bertujuan untuk melestarikan jenisnya atau untuk dihasilkannya individu baru. Nah, bagaimana sih dapat terbentuk individu baru itu? Apakah ketika sperma bertemu dengan ovum, lantas dengan tiba-tiba akan terbentuk individu baru? Apakah seperti itu? Oke, nah untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat video berikut ini. Oh, maaf sekali, videonya tidak bisa diputar secara langsung. Maka Ustazah akan untuk mengetahui seperti apa sistem reproduksi itu berlangsung, silahkan dipahami, dilihat video berikut ini. Ini adalah video dari beberapa sperma yang mencoba untuk mencari ovum. Nah, yang besar ini adalah sel telurnya. Ya, dalam setiap fertilisasi itu hanya ada satu. Oke, perhatikan itu setelah terjadi fertilisasi, maka akan terjadi pembelahan sel jadi dua, jadi berikutnya dan seterusnya. Oke, ini kita cukupkan. Baik anak-anakku, dari video yang barusan kalian lihat, tentu yang namanya proses terbentuknya individu baru itu didahului oleh proses pembelahan sel. Dapat kalian lihat di gambar ini, pada gambar ini, ketika telah terjadi fertilisasi, ini ya,
di sini terjadi fertilisasi. Sebenarnya fertilisasi itu nanti terjadi di sekitaran ini, di oviduknya. Nah, ini ada ovarium, kemudian ini hari pertama fertilisasi, yaitu ketika bertemunya sperma dengan ovum, maka setelahnya akan sel telur itu akan membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 8, dan seterusnya sampai terbentuk sel-sel banyak yang mirip buah anggur, itu disebut sebagai morula. Nah, pada pertemuan ini Ustazah hanya fokus akan menjelaskan tentang pembelahan sel, ya. Proses terbentuknya individu baru itu selalu diawali dengan pembelahan sel. Namun sebelum ke pembelahan sel itu sendiri, mari kita lihat gambar yang Ustazah tampilkan. Itu ada gambar sel manusia, di mana di dalam sel manusia itu ada bagian yang paling menonjol, paling besar itu adalah inti selnya. Kemudian di dalam inti sel itu ada yang namanya kromosom. Nah, apa sih kromosom itu? Kromosom itu adalah serangkaian DNA. Tentu kalian pernah dengar ya, DNA itu urutan protein, atau kalau secara mudahnya itu adalah kayak serangkaian gen, serangkaian sandi yang apakah yang menyandi mata kita berwarna coklat atau berwarna hitam, hidung kita mancung atau tidak mancung, rambut kita ikal, hitam, lurus. Nah, semuanya disandi di dalam DNA itu, di dalam rantai DNA. Nah, karena rantai DNA itu sangat panjang, maka dia akan memadat dan membentuk suatu struktur yang disebut dengan kromosom. Kan nanti yang akan kita pelajari banyak tentang istilah kromosom, kromatid, maka ini sudah sampaikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih terjadinya proses pembelahan sel itu sendiri? Bagaimana terjadinya pembelahan sel? Untuk menjawabnya, mari kita lihat video berikut ini. Ini adalah video tentang, ya sebelum ke situ, pembelahan sel sendiri itu nanti ada dua macam, mitosis dan meiosis. Nih, ini seperti ini gambarnya. Sekaligus kita belajar bahasa Inggris ya. Ini ada mitosis, ada meiosis. Apa bedanya? Nanti silakan kalian perhatikan, kita perhatikan bersama-sama. Oke. Mitosis, meiosis. Nanti mitosis yang warna biru ya, dan yang meosisnya yang warna oranye. Oke, pada apa sih persamaan keduanya? Persamaan antara mitosis dan meiosis adalah sama-sama untuk membentuk sel baru. Kemudian, oke. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini ada istilah baru tentang diploid dan ada tentang haploid. Jadi tadi Ustazah sudah menjelaskan kalau di dalam sel itu ada yang namanya kromosom. Nah, kalau di sel tubuh setiap satu sel itu mengandung 2 kromosom atau sepasang kromosom, sehingga disebut dengan nama diploid. Sedangkan kalau nanti pada sel kelamin, sel sperma atau sel ovum, masing-masing sel hanya memiliki 1 kromosom, maka disebut dengan haploid. Begitu ya, ada istilah baru. Oke, silahkan dilanjutkan. Nah, pada manusia itu ada 23 kromosom, 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Kemudian nah ini seperti ini ya gambar kromosomnya. Kemudian bagian tengah-tengah itu namanya sentromer, lengannya namanya kromatid. Di dalam tubuh manusia ada
23 pasang kromosom, sedangkan kalau pada lalat itu hanya ada 6 kromosom. Nih, kayak contohnya di nyamuk ya. Nyamuk atau lalat itu hanya memiliki 6 kromosom. Tapi sama-sama mereka ada pembelahan mitosis dan meosisnya. Gini, jadi pembelahan sel itu ada 4 fase. Fase yang pertama adalah profase, fase kedua metafase, fase yang ketiga adalah anafase, dan fase yang keempat telofase. Seperti apa sih ciri-cirinya masing-masing fase? Nanti bisa kita lihat bersama-sama. Ini ya perbedaan pertama. Kalau mitosis itu fasenya profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada meiosis nanti ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Itu perbedaan yang pertama seperti itu. Kemudian mari kita lihat seperti apa sih ciri-ciri masing-masingnya. Masing-masing tahap ya, maksudnya profase itu seperti apa. Oke. Oke, pada tahap profase tadi di situ dikasih tanda ya. Pro itu artinya adalah sebelum pembelahan. Pada masa profase ini ditandai dengan membran intinya mulai rusak atau kromosom, membran intinya mulai rusak atau kromosomnya sudah agak menjauh. Oke, selanjutnya tahap selanjutnya adalah metafase. Oke, pada tahap metafase kita bisa pakai kata kunci ya. M itu artinya middle itu artinya di tengah. Jadi pada tahap metafase ciri utamanya adalah ketika kromosom berjajar di tengah-tengah sel seperti itu. Oke, pada tahap anafase kita bisa ambil kata kuncinya A. A itu away. Away itu artinya menjauh. Nah, pada tahap anafase itu ditandai dengan kromatidnya mulai menjauhi bidang pembelahan. Dia menuju kutub-kutub sel. Bisa dilihat gambarnya ya anak-anak ya. Oke, pada tahap telofase itu ditandai dengan sudah mulai terbentuk 2 sel. Kalian bisa lihat, nah itu sudah mulai terbentuk 2 sel, tapi membran sitoplasmanya belum membelah menjadi 2. Nanti tahap selanjutnya setelah telofase adalah sitokinesis atau tahap di mana terjadi pembelahan sitoplasmanya, sehingga sel itu benar-benar terpisah menjadi 2 sel. Nah ini ya sitokinesis seperti ini, ketika sitoplasmanya yang mengalami pembelahan maka dia akan terbentuk 2 sel. Nah, oke, pada mitosis itu terbentuk 2 sel dengan sel yang identik dan diploid. Ya, kayak gitu. Jadi persis gitu loh dengan induknya. Nah, tapi pada tahap meiosis itu belum selesai karena dia baru sampai anafase 1, masih ada profase 2, metafase 2,
anafase 2 dan telofase 2. Tapi secara umum profasenya itu sama, cuma kan tadi baru terbentuk 2 sel. Nah, ini profasenya sama, cirinya sama. Kemudian nanti metafase 2 juga cirinya sama. Ini ketika kromatid berada tepat di bidang pembelahan. Anafasenya juga sama, ketika kromatid menjauhi atau menuju kutub masing-masing sel. Dan telofasenya adalah ketika sudah mulai terbentuk 2 sel. Nah, masing-masing kan ini membelah menjadi 2, sehingga nanti pada tahap akhir pembelahan meiosis itu terbentuk 4 sel. Ya, pembelahan meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Pada laki-laki maka pada pembentukan sperma, sedangkan pada perempuan berarti pada saat pembentukan telur. Ini hanya ada 23 pasang kromosom. Nanti ketika sperma bertemu dengan ovum, masing-masing membawa 23 kromosom kan, maka menjadi 23 pasang kromosom. Nah, ini terjadi pembelahan mitosis ya ini ya. Oke. Sudah cukupkan itu tadi tentang pembelahan sel ya. Jadi pada pembelahan sel itu ada, baik, dapat kita simpulkan bersama-sama ya. Berarti pada saat terjadi pembelahan sel itu ada 2 macam, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Tahapnya seperti apa? Baik mitosis maupun meiosis, tahapnya adalah ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nanti masing-masing tahapannya, kalau tidak paham dengan penjelasan yang tadi, kalian bisa baca di buku, bisa baca di internet, dan sebagainya. Nah, apa sih bedanya mitosis sama meiosis? Kalau mitosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh dan menghasilkan 2 sel anakan. Sifatnya diploid, sudah saya jelaskan tadi ya di depan, artinya setiap sel mengandung 2 kromosom atau sepasang kromosom. Kemudian identik, artinya apa sih identik? Persis DNA atau kromosom yang dihasilkan antara sel satu dengan sel satunya itu sama persis dengan tadi yang sebelum membelah. Sedangkan kalau meiosis itu terjadi pada sel kelamin, yaitu pada sperma dan ovum, menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Kalau diploid itu ada sepasang kromosom pada masing-masing sel, kalau haploid itu berarti hanya ada 1 kromosom. Kemudian tidak identik. Nah, mungkin penjelasan di sini kurang dapat gitu. Semoga nanti pandemi ini bisa segera berakhir, jadi Ustazah bisa mengulang pembelajaran ini secara langsung di kelas. Oke, selanjutnya seperti apa sih manfaat pembelahan sel? Tentu pembelahan sel itu berfungsi untuk yang pertama reproduksi, perbaikan sel yang rusak, dan pertumbuhan. Oke, cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Banyak kurangnya Ustazah mohon maaf. Masih di suasana lebaran ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidin. Mohon maaf kalau selama di kelas Ustazah banyak salah sama kalian. Sering marah-marah, sering galak dan sebagainya. Semoga kalian memaafkan. Dan masih sama, keep learning, stay at home, cuci tangan dengan sabun, banyak makan buah dan sayur. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali ya anak-anakku. Baik, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.